Pembalasan istri dikhianati. Bab 58. Jangan terlalu galak Bun, nanti cepat tua, goda Alvan. Kamu tidak mengerti perasaanku, Pak. Aku menyayangi Satria sama seperti Vino dan Nur, aku ingin yang terbaik untuknya. Iya. Iya, aku mengerti sayang. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku dan Satria, jika tanpa kamu, kami tak akan berarti apa-apa, bahkan aku pribadi belum tentu bisa menikmati hidup seperti ini jika bukan menikah denganmu. Aku Alvan memeluk erat tubuh April. Ada yang lagi sayang-sayangan nih, lagi ada maunya ya? Goda Nur pada Alvan. Hus, anak kecil nggak boleh ikutan, jawab Alvan. Kecil apanya, orang Nur udah nikah, celetuk Nur cemberut. Papa lupa, Papa merasa kamu masih remaja saja karena belum ada perubahannya. Lagi proses, Pa, jawab Nur. Udah sana, jangan ganggu Papa sama Bunda, cari suami kamu sendiri, usir Alvan membuat April tersenyum dan sedikit mencubit paha Alvan. Mentang-mentang lagi akur lupa sama anaknya, coba aja lagi berantem anaknya yang dicari, kesal Nur sambil berjalan keluar rumah. April hanya menggelengkan kepalanya melihat perdebatan kecil antara papa dan anak ini. Alvan dan Nur memang terkadang sering berdebat, meskipun itu masalah kecil tapi hanya sebentar dan berbaikan kembali. Letakkan pakaianmu di sana, yang sebelah sana milikku, jangan pernah mengganggu apapun yang menjadi milikku, kau boleh menempati kamar ini dan aku akan tidur di sofa, tunjuk Satria pada salah satu lemari di sudut kamar. Kita satu kamar? Tanya Vina terkejut. Iya. Bagaimana jika kau kesakitan malam hari? Aku tidak mau mengambil resiko, meskipun itu bukan anakku, setidaknya aku masih punya hari untuk tidak membiarkanmu kesakitan sendiri, jawab Satria. Resiko? Siapa juga yang hamil, ujar Vina pelan. Jika kau tidak mau satu kamar, biarkan aku di kamar yang lain saja, tunjukkan kamarnya, ucap Vina. Di mana? Ruang tamu. Apartemen ini hanya punya 2 kamar, yang satu ini dan satunya lagi ruang kerjaku. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam padamu karena kau bukan seleraku, ketus Satria. Kalau bukan seleramu, kenapa kau mau menikahiku? Tanya Vina sambil menatap tajam wajah Satria. Karena kau ingin menghancurkan kebahagiaan adikku, dan itu tidak akan pernah terjadi, jangan mimpi. Meskipun ada anak Rendra di rahimmu, aku tidak akan biarkan anak itu mengacaukan rumah tangga adikku, tegas Satria tak kalah tajam menatap Vina. Kau salah paham. Stop. Tidak ada pembelaan untuk perempuan sepertimu. Berikan aku waktu untuk menjelaskan semua ini, pinta Vina yang sudah tak sanggup lagi dengan kehamilan palsu ini. Tidak ada lagi penjelasan, aku sudah mengetahui hubungan busuk kalian, jangan membela diri karena sudah tak ada gunanya lagi, kau dan Rendra sama-sama bejatnya, ucap Satria sinis lalu pergi meninggalkan Vina. Vina menghentakkan kakinya kesal melihat Satria. Dia tak menyangka lelaki yang terlihat berwibawa itu sangat galak. Tidak tahu apa-apa sok mengambil keputusan, pekik Vina mengepalkan tangannya kesal pada Satria. Vina menyusun pakaiannya, dia sendiri bingung saat ini harus memulai kehidupannya dari mana, haruskah kebohongan ini dibongkarnya sendiri ataukah bertahan dengan kebohongan ini? Lalu bagaimana dengan nasib pernikahan palsu ini? Kepala Vina serasa ingin pecah memikirkannya, akankah keluarga Satria melepaskannya jika dia jujur ataukah malah menghukum dirinya? Hembusan nafas berat Vina terdengar sangat menyiksa. Sayang, ini diletakkan di mana?
Tanya Vino pada Kirana sambil mengangkat bingkai foto pernikahan mereka. Biarkan di situ dulu Mas, nanti dipasang di ruang tamu saja, sahut Kirana. Kirana yang sedang sibuk merapikan rumah baru mereka tiba-tiba merasa perutnya kram. "Au, kenapa sayang?" Tanya Vino khawatir, dia ikut memegang perut Vina. "Nggak tahu Mas, mungkin aku telat makan," ujar Vina. Vino segera berlari ke arah dapur mereka mencari beberapa roti dan membuat teh hangat agar perut Kirana lebih baik. "Sayang minum dulu, ini rotinya dimakan," ucap Vino memberikan satu gelas teh hangat. "Kenapa bisa lupa sayang, kamu kebiasaan deh, mulai besok aku akan mengatur semua jadwalmu, aku tidak mau kamu sakit." "Tapi Mas kamu juga perlu kerja nanti malah mengganggu pekerjaanmu," tolak Kirana. "Kamu lebih penting dari apapun itu. Jadi jangan menolak lagi, semua kebutuhanmu aku yang siapkan," tegas Vino membuat Kirana memeluk tubuh suaminya ini. Vino jauh berbeda dari Dion, beruntung Kirana bisa menikah dengan mantan keponakannya ini. Satria benar-benar menepati ucapannya, dia malam ini tidur di sofa sedangkan Vina di ranjang. Berapa kali Vina melirik ke arah Satria yang terlihat tidur tidak nyaman, ada rasa kasihan tapi ada juga rasa jengkel dengan lelaki tampan ini. Jika Satria berbicara selalu menyakitinya membuat Vina kesal. Pagi ini Satria terbangun dengan menggeliatkan tubuhnya. Satria merasa tubuhnya sedikit kaku mungkin karena tidak pernah tidur di sofa, sedangkan 2 malam ini dia selalu tidur di sofa. Vina merasa kasihan dan segera keluar dari kamar untuk menyiapkan sarapan serta air jahe hangat agar tubuh Satria fit kembali dan bisa bekerja. Satria keluar dari kamar, dia sudah memakai pakaian rapi dan hendak berangkat ke kantor. "Sarapan dulu, sudah aku siapkan di meja makan," ujar Vina lalu berjalan masuk ke dalam kamar karena hendak mandi dan bersiap-siap pergi. Hari ini Vina sudah ada janji dengan sahabatnya. Satria tak menjawab, dia hanya berjalan ke arah dapur dan melihat sudah ada sarapan dan malam minuman hangat di atas meja, dia segera memakannya tanpa banyak bicara. Meskipun Satria terkesan dingin, dia tetap menghargai usaha Vina yang sudah menyiapkan makanan untuknya. "Mau kemana?" tanya Satria yang melihat Vina sudah rapi dan bersiap hendak pergi. "Aku ada janji dengan teman-temanku," jawab Vina sambil merapikan pakaiannya. "Tidak boleh." Tidak boleh, kamu sedang hamil muda, tidak boleh pergi kemana-mana." "Sejak kapan kamu bisa mengaturku?" "Sejak kita ijab kabul, aku suami sahmu dan aku berhak mengatur kehidupanmu. Mulai hari ini jika hendak keluar harus dengan izinku," tegas Satria. "Tapi aku tak butuh penjelasan, aku tak ingin dibantah," potong Satria membuat Vina menghentakkan kakinya kesal, kenapa dia harus terjebak dengan lelaki dingin ini. Akhirnya Vina masuk kembali ke dalam kamar mereka dengan perasaan kesal. "Bagaimana kondisi Kirana?" tanya Meli khawatir, dia mendapatkan kabar kalau anaknya sedang tidak enak badan. "Baik Ma, Kirana baik-baik saja," jawab Vino dari seberang sana. "Ingat Vin, Kirana punya riwayat mah, dia sulit sekali menghilangkan kebiasaannya yang telat makan. Kamu harus lebih memperhatikan Kirana, jika dia sudah bekerja dia sering lupa waktu," oceh Meli. Kirana memeluk tubuh Vino erat. Pagi ini mereka sama-sama tidak bekerja karena kondisi Kirana tidak enak badan. Kirana tak ingin ditinggal oleh Vino membuat Vino memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Setelah mematikan ponselnya, Vino mengusap lembut kepala istrinya ini. "Aku buatkan sarapan dulu ya." "Nanti saja Mas,
aku belum lapar, tolak Kirana. Ini yang membuatmu bertambah sakit sayang, meskipun belum makan sarapan pagi itu penting untuk menjaga kesehatan. Tapi aku benar-benar tidak ingin sarapan sekarang, sebentar lagi, mohon. Kirana manja membuat Vino tak bisa beranjak. Entah kenapa Kirana lebih suka menghirup aroma tubuh Vino daripada menghirup aroma makanan saat ini. Siang ini aku mau jenguk Tante Kirana ya, semalam Oma telpon katanya Tante Kirana sakit. Tapi setelah itu jangan lupa langsung ke kantor sayang. Tapi aku bersama Oma. Minta antar ke kantor saja sayabek, nanti kita pulang bersama. Baiklah, tapi aku harus membuatkan kue kesukaan Tante Kirana dulu, jawab Nur dan diangguki Rendra. Sepasang suami istri ini berjalan beriringan keluar. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, ucap Nur sambil menyalami punggung tangan Rendra dan Rendra mencium kening Nur seperti biasa. Bunda mengajakku menjenguk Kirana, pesan Vina pada Satria. Satria tersenyum kecil melihat isi pesan Vina. Sebenarnya Vina perempuan patuh tapi hanya saja Satria kecewa dengan sikap Vina yang sudah mengganggu rumah tangga adiknya bahkan sampai hamil. Andai saja Vina perempuan baik-baik sudah pasti dia akan berusaha membuka hati untuk Vina, pikir Satria. Satria menghela nafas panjang lalu menutup ponselnya tanpa berniat membalas. Setidaknya dia tahu kalau saat ini istrinya tengah pergi bersama bundanya. Kenapa repot-repot kemarin? Aku sudah baikan, ucap Kirana. Mama mengkhawatirkan keadaanmu sayang, takutnya Vino tidak bisa menghandle permintaanmu, sahut Meli. Mas Vino bisa melakukan semuanya Ma. Bahkan dia rela tidak ke kantor karena ingin menjagaku. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Sudah enakan? Tanya April dan diangguki Kirana pelan. Semuanya berkumpul di rumah minimalis milik Kirana dan Vino. Nur melihat kiri kanan, dia merasa Kirana sangat beruntung menikah dengan kakaknya yang penyayang meskipun suaminya juga begitu, tapi Vino sangat tegas tak seperti Rendra, pikir Nur. Siapa yang merapikan rumah ini? Tanya Meli yang tahu kalau tidak mungkin Kirana mampu mengerjakan semuanya. Mas Vino Ma, aku tidak pernah bekerja. Kebetulan beberapa hari ini aku tidak enak badan, jawab Kirana. Vino memang sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun dia lelaki dia sangat mandiri, dulu dia sangat senang membantu bunda di rumah, jawab April. Jika butuh pembantu akan Mama carikan Kir. Tidak usah Ma, aku masih bisa mengerjakannya sendiri. Lagi pula rumah ini tidak terlalu besar jadi tidak perlu pembantu untuk saat ini, sahut Vino yang baru datang dengan membawa beberapa cemilan dan minuman. Terima kasih, jawab Vina pelan saat Vino mempersiapkan iparnya ini untuk mencicipi masakannya. Satria dan Vino jauh berbeda, meskipun keduanya tampan pribadi mereka jauh berbeda. Kamu sudah cek Kir ke dokter? Tanya Meli. Belum Ma, aku masih lemas sekarang. Iya Kir dicek sayang, mana tahu kamu sudah isi. Isi apa Bun? Tanya Nur. Nasi lah Nur, jawab Kirana sambil terkekeh kecil melihat kepolosan ipar sekaligus keponakannya ini. Hamil Nur. Tante Kirana hamil, yang bener Bun. Kok Nur belum hamil? Tante Kirana udah hamil duluan. Tante Kirana curang nikahnya barengan hamilnya sendirian, ujar Nur sedikit cemberut. Hormon dan kesuburan tiap orang berbeda-beda Nur, tidak bisa dipastikan nikah langsung hamil, jawab Meli. Bisa Oma, lihat aja Vina, baru nikah udah hamil, jawab Nur sedikit ketus. Berbedalah sayang, ditunggu saja semua juga ada prosesnya,
apa ada rasa mual Kir? Terkadang ada Bun, tapi sesekali masih bisa diatasi. Mungkin ini masuk angin biasa Bun atau mahku kambuh karena beberapa hari kemarin telat makan. Tapi perlu dicek juga Kir biar pasti, takutnya malah banyak kehamilan palsu. Oh ya, kamu gimana kabarnya Vin? Udah ajak Satria cek kehamilanmu? Tanya Meli membuat Vina tersentak kaget. Belum Ma, Mas Satria lagi sibuk, jawab Vina gugup. Nanti Bunda bilangin sama Satria buat luangin waktunya nemenin kamu cek kehamilan. Jangan Bun, tolak Vina cepat. Kenapa? Itu. Mas Satria lagi banyak kerjaan. Iya banyak kerjaan, biar nanti aku saja yang bicara Bun. Iya jangan ditunda-tunda Vin, kami juga mau tahu kesehatan anak kamu. Iya nanti aku yang akan bicara sendiri dengan Mas Satria, jawab Vina. Atau kita atur jadwal bersama Vin. Ajak Kirana dan diangguki Meli serta April. Ya. Nanti aku infokan Kir, jawab Vina sambil meremas roknya membuat Nur sedikit curiga, pasalnya Vina tak pernah diam begini. Dulu dia memang tak begitu mengenali Vina, tapi Vina masih terlihat centil dan bersemangat, tapi setelah menikah Vina lebih banyak diam. Apa pengaruh kehamilannya, pikir Nur. Tante Kirana hamil, aduh Nur. Oh ya, wah. Selamat untuk mereka sayang, sebentar lagi kita akan ada keponakan, jawab Rendra sambil memeluk tubuh Nur. Kamu kenapa cemberut gitu, nggak suka Kirana hamil? Tanya Rendra. Bukan begitu kok kita nikahnya barengan tapi Nur belum juga hamil, apa jangan-jangan Nur mandul? Hahaha. Jangan berpikir yang tidak-tidak sayang, setiap orang berbeda-beda, apa setiap tanggal pernikahan yang sama dengan kita hamil kamu harus hamil juga? Bagaimana jika anak mereka 10 kamu juga mau 10? Canda Rendra membuat Nur mengerucutkan bibirnya dan dicubit kecil oleh Rendra. Bukan begitu juga tapi kan Nur juga mau hamil barengan sama Vina dan Tante Kirana. Rendra menatap Nur dengan mengerutkan keningnya. Kamu yakin Vina itu hamil beneran sayang? Tanya Rendra.